Halo GP-GPIB, kembali lagi di SBP on the Weekend, Sabtu 31 Desember 2022. Sebelum kita sama-sama mau belajar dari firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini melalui channel YouTube Dewan Gerakan Pemuda GPIB, kami dapat berkumpul untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Sertai kami Tuhan dari awal hingga akhir video ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 40-41. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah firman Tuhan. Sabda Bina Pemuda hari ini diberikan tema, masihkah kita tidak mengakui Dia? Kalau sobat muda cermat memperhatikan bacaan ini, maka kita mendapatkan bahwa kemesiasan Yesus nyata bukan hanya ketika Dia berhadapan dengan segala macam penyakit, tetapi juga dengan orang-orang yang sakitnya disebabkan oleh setan atau kerasukan roh jahat. Hal ini yang kita lihat setelah lewat hari Sabat, orang-orang di daerah itu membawa semua orang sakit dan kerasukan setan kepada Yesus. Hal berikut yang perlu kita perhatikan tentang Yesus menyembuhkan, Ia menjamah setiap orang yang dibawa kepadanya. Ini mau menekankan aspek relasi dengan Yesus dalam hal penyembuhan. Yesus ingin setiap orang yang dijamahnya melihat serta mengalami sendiri kuasanya dan menyadari tentang kemesiasannya. Karena itu, kemudian Yesus melarang orang memberitakan dirinya adalah Mesias, anak Allah. Jadi, yang mau dikatakan oleh Lukas dalam bacaan ini adalah Yesus berkuasa menyembuhkan penyakit apapun, bahkan yang disebabkan oleh roh jahat sekalipun. Hal yang sangat menarik dan unik berikutnya dari cerita penyembuhan Yesus ini adalah justru setan-setan itu mengenali Yesus, sebenarnya Yesus adalah anak Allah. Kalau setan saja mengenali Yesus sebenarnya, maka pertanyaan kepada kita sobat muda, apakah kita tidak mengenali Yesus lewat kehadiran dan karya penyelamatannya yang disaksikan Alkitab di dalam kehidupan kita? Marilah kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan melalui yang Dia nyatakan dalam kehidupan sobat muda, sehingga dalam perjumpaan dengan Yesus yang kita alami, kita bisa ceritakan untuk menguatkan orang lain tentang Yesus. Mari kita belajar melihat kehadiran Yesus di dalam pelayanannya untuk tidak lagi meragukan kuasa dan wibawa Yesus terhadap segala penyakit, bahkan kuasa kegelapan, malah semakin teguh mengikut Dia selamanya. Rekan-rekan GP-GPIB, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2022. Besok, kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Karena itu, hari ini aku mau mengajak rekan-rekan GP-GPIB untuk bersama mengingat kebaikan Allah atau kebaikan Tuhan selama tahun 2022. Rekan-rekan, aku ajak untuk menyiapkan kertas dan alat tulis, boleh pulpen, pensil, spidol, atau alat tulis apapun yang bisa buat nulis pokoknya. Atau kalau mau lebih mudah, boleh juga pakai note di handphone. Nah, jika sudah menyiapkan, rekan-rekan boleh menulis kebaikan yang rekan-rekan sudah rasakan, kebaikan Tuhan yang sudah rekan-rekan rasakan selama tahun 2022. Boleh mungkin dimulai dengan hal-hal kecil yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Seperti misalnya, kita masih diberikan nafas kehidupan, kita masih mempunyai anggota keluarga yang lengkap, kita masih diberikan tempat tinggal, dan lainnya. Kemudian bisa juga ke hal-hal lain yang tidak terjadi secara rutin di dalam kehidupan kita. Misalnya, tahun ini aku lulus kuliah, atau tahun ini aku berhasil mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin juga tahun ini akhirnya aku berhasil mendapatkan pasangan yang aku idam-idamkan dari dulu. Baru kemudian hal-hal besar yang mungkin sebelumnya kita hanya berangan-angan saja, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Contoh, akhirnya tahun ini aku berhasil membeli rumah. Ya walaupun misalnya nyicil, tapi nggak apa-apa, yang penting pakai uang sendiri gitu kan. Kemudian misalnya akhirnya aku berhasil merayakan ulang tahun bersama anak-anak panti asuhan. Aku berbagi kepada mereka dan sebagainya. Silakan,
Tulis apapun sebanyak-banyaknya, kebaikan Tuhan apa yang telah kalian terima selama tahun 2022. Sambil kalian mengerjakan atau kalian menulis tentang kebaikan Tuhan, kalian boleh pause dulu video ini. Oke, jika sudah, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah melakukan hal tadi. Nah, rekan-rekan GP, pada bacaan Alkitab tadi diceritakan bagaimana orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit. Lalu, apa yang dilakukan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus meletakkan tangannya di kepala mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Nah, rekan-rekan GP, sadar atau tidak, sebagai anak-anak muda, seringkali kita itu sakit. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan, kita bingung dengan keputusan yang harus kita ambil. Kita galau, kita depresi, dan tidak tahu harus melakukan apa. Permasalahan hidup kita seringkali menjauhkan kita dari Tuhan. Ayat Alkitab tadi mengingatkan kita bahwa ketika sakit, apa yang harus kita lakukan? Mencari Tuhan, karena Tuhan akan memegang kepala kita dan menyembuhkan kita. Artinya, Tuhan akan menyertai kita sampai kita sembuh. Mungkin sembuhnya kita tidak sesuai dengan harapan kita, tapi percayalah Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Aku tadi mengajak kita menulis tentang kebaikan Tuhan kepada kita selama tahun 2022 untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan selalu menyertai kita selama tahun 2022. Marilah kita menyambut tahun yang baru bukan dengan berfokus pada apa yang Tuhan belum berikan kepada kita, tapi marilah kita mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, masihkah kita tidak mengakui Dia? Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup pembelajaran firman kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui firman-Mu ini, agar kami sama-sama belajar mensyukuri segala kebaikan Engkau yang Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami tahu bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami untuk mengakhiri tahun yang lama ini, dan Tuhan sertai kami dalam memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan GP, semua kebaikan Tuhan yang telah tadi kalian tulis atau kalian ketik, mari kita foto atau kita screenshot kalau misalnya ada di HP, dan kita bagikan di media sosial kita, di Instagram kita masing-masing, lalu tag Instagram Dewan Gerakan Pemuda GPIB, supaya kita sama-sama mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kebaikan Tuhan sudah banyak terjadi dalam kehidupan kita. Selamat memasuki tahun 2023, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Sampai bertemu di SBP on the weekend berikutnya. Salam Biru Ben-Hur. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!